Salam jumpa teman-teman. Hari ini kita datangi kebun lagi ya. Ini kebun pisang. Yang ini sudah banyak aturan mulai banyak anaknya ini ya. Ini mulai bisa nanti dikembangkan lagi anaknya, mulai ada anak-anak pisangnya sudah mulai lumayan itu, ke sana itu sudah mulai ada ya. Anaknya nanti bisa untuk bibit lagi teman-teman. Jadi kita teman-teman di dalam pertanian pisang ini teman-teman harus begini ya, rajin begini ya. Nah, kita harus kita bersihkan kayak ini. Nah, ini caranya kalau sudah kita gunduk-gunduk kayak ini teman-teman, itu pastinya cepet bagus kayak ini ya, subur kayak. Nah, kayak ini sampai sana itu teman-teman, itu subur semua ya sampai sana. Nah, ini. Nah, ini cara tani kita yang kita modal sederhana teman-teman, modal sederhana tapi bisa pasti berhasil begini teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman tani yang seusianya sama dengan saya itu bisa dicoba ya nanam pisang ini ya, karena ini nanam sekali panennya berkali-kali ya. Nah, seperti ini. Tapi jangan lupa subscribe, komen dan tekan tombol loncengnya teman-teman, karena kita di channel YouTube Wirata Daya ini selalu menginformasikan untuk pertanian ya. Nah, begini teman-teman petani pisang. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir kalau petani pisang di Kalimantan Timur ini teman-teman kurang pisangnya daripada yang beli ya. Kalau yang beli lumayan banyak ya. Yang beli pisang itu setiap hari itu banyak yang beli pisang. Jadi teman-teman pemula, petani pemula khususnya ya, bukan petani yang sudah jos ya, yang sudah jos. Pada umumnya yang pendatang seperti kayak aku, kayak pendatang-pendatang yang perantauan, menghemat waktu yang sejam 2 jam itu dimanfaatkan untuk bikin kebun teman-teman ya, untuk bikin kebun seperti ini ya. Kalau ada lahan walaupun sedikit maupun lebar bisa dimanfaatkan begini teman-teman. Nah itu ya. Jadi teman-teman petani jangan dianggap ini tidak bermanfaat pisang ini. Manfaatnya luar biasa ya, manfaatnya luar biasa. Luar biasanya begini, karena pisang ini perawatannya mudah. Untuk semprot rumput nggak perlu teman-teman, cuman begini aja kita sekitar 30 cm itu kita ingu ya rumput ini, karena kalau rumput kita ingu teman-teman, dia ada hujan ini nggak langsung ngalir, air itu meresap ya, meresap di bawahnya ya. Tapi kalau kita bersihin gitu, semua bersih kayak tanaman yang lain, itu hujan lebat dia ngalir ya, ngalir. Jadi nggak ada meresap ke bawah. Makanya ini teman-teman yang di atas kan saya kasih lubang teman-teman, saya kasih lubang untuk naruh sampah ya. Sampah ini dicari dari lingkungan ya, artinya sampah-sampah rumput liar, sampah-sampah pelepah yang pisang sudah tua, nah, terus pelepah yang ini kita masukkan ke bawahnya, ke sebelahnya, supaya ada umbusnya teman-teman ya di sini. Nah kayak ini kan paret teman-teman, ini paret. Terus setelah ini paret ini kita naikkan ke sini tanahnya, ke atasnya. Setelah naik ke pohonnya, akhirnya ini tumbuh ini teman-teman anaknya. Nah, ini nanti ini buah, ini besar teman-teman ya. Nah ini mungkin 2 bulan lagi ini buah. Terus ini nanti naik seperti ini teman-teman. Jadi yang tua nanti ditebang, ini mulai kembang gitu ya. Jadi terus menerus gitu. Namanya kita di pertanian pisang ini teman-teman, perawatan tidak sulit ya. Perawatannya tidak sulit, jualnya juga tidak sulit. Ini ya, kita nggak ke kebun 2 minggu aja nggak apa-apa teman-teman, masih bisa panen. Nah tapi kalau kita di kebun karet, kalau dalam 1 minggu aja kita nggak datangi, itu ya nggak panen teman-teman. Karena kebun karet ini kayak kita punya toko ya, kayak punya toko. Harus kita buka kalau toko, baru ada yang beli. Sama dengan karet ini, kalau karet kalau kita nggak datang, nggak deres, itu nggak ada hasilnya juga itu loh. Kalau pisang sama dengan sawit teman-teman ya.
Itu misalkan kita 2 minggu sekali, perawatannya cukup 2 bulan sekali perawatan, 3 bulan sekali gitu ya. Jadi disitulah teman-teman letak untuk kemenangan kita kebun pisang ya. Modalnya sedikit, nah, hasilnya banyak. Modal sedikit gimana? Kalau kita nanam skala kecil, artinya di bawah 200 atau 100 itu bibitnya cukup minta sama tetangga ya. Nah, tetangga kita yang sudah nanam seperti saya ini ya, banyak tetangga saya yang sudah minta bibit sama saya, ditanamkan gitu banyak teman-teman. Itu. Jadi teman-teman tani jangan khawatir ya. Jangan khawatir kalau nggak laku. Jadi saya sarankan khususnya teman-teman pemula yang merantau, carilah lahan kosong. Siapapun yang punya kita numpang ya. Kalau misalkan kalian belum punya lahan, kalau sudah punya lahan ya syukur. Karena ini ya teman-teman menjanjikan loh, menjanjikan sekali ini. Ini baru berapa bulan ini? Ya, baru 3 bulanan aja ini sudah segini. Nah itu teman-teman ya. Karena kalau nggak salah ini bulan berapa kemarin? Bulan 2 atau apa? Sebelum lebaran kalau nggak salah, bulan puasa ini teman-teman. Sebelum puasa ya. Bulan puasa kalau nggak salah. Nah sampai sekarang sudah segini teman-teman. Karena itu tadi kita terawat untuk yang ganggu dia ini rumput yang tinggi kita tebas, lepahnya kita buang masuk ke bawah. Nah itu jadi ini nggak pernah dipupuk teman-teman, sampai sebesar ini nggak pernah kena pupuk ini. Yang kena pupuk hanya sampah-sampah liar aja untuk pupuk itu ya. Jadi teman-teman untuk petani pemula, mari kita belajar tani yang untuknya yang usia sepantaran saya, yang tidak bisa kerja di perusahaan maupun pemerintahan maupun bangunan, yang sudah nggak mampu ya. Artinya kita ini tenaga sudah dipakai lama kan sudah agak kurang ya teman-teman. Jadi kita lebih baik budidaya pisang supaya tetap menghasilkan. Nah jadi kalau kita bisa menghasilkan, artinya kita tua ini nggak merugikan anak cucu teman-teman, tidak membebani gitu ya. Jadi seandainya kita ini punya tanaman ada 1 hektar aja ya, ada 1 hektar. Pas kita kebetulan ngedrop ini ya, ngedrop atau alias capek, kita jenggruk ya, atau pilek atau demam, kita ada biaya hidup teman-teman ya. Kalau karena di perantauan ini yang bantu kita sepenuhnya jarang teman-teman ya. Di perantauan ini kok sampai kalian itu masuk ke misalkan ke yang tidak diinginkan itu ya. Misalkan sampean misalkan sakit atau apa, atau malas kerja itu, batuk atau pilek, nggak ada yang bantu teman-teman di sini tuh ya. Di perantauan itu nggak ada ya. Yang bisa membantu kalau tenaga kita sehat teman-teman, dibantu orang itu ya. Kalau tenaga kita sehat bisa orang minjemi duit, bisa membantu. Tapi kalau kita sekali sakit nggak bisa orang minjemi duit kita kan gitu. Orang pada pinter teman-teman sekarang ini, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu orang-orang masih punya toleransi dan sebagainya. Sekarang ini nggak ada. Kalau kalian masih sehat ototnya ya, itu kalau mau pinjem mau apa gampang. Tapi kalau sudah kayak aku, kayak loyo-loyo gini, udah tua gini teman-teman, lebih sulit kalau mau cari pinjaman ya. Orang apalagi orang manusia biasa teman-teman. BRI aja loh nggak mampu ngasih pinjaman, nggak mau gitu loh. Nah disitulah teman-teman kita bisa belajar tani untuk mandiri supaya kita itu tidak membebani anak cucu kita selama kita masih sehat ya. Tapi kalau kita udah nggak sehat, artinya kita sudah ada tabungan, ada biaya hidup. Nah itu teman-teman ya, simak baik-baik teman-teman yang seusianya sepantaran saya ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nanam pisang ini tidak laku, kabari saya, nanti tak ambil ya. Kalau sekitaran di Kalimantan Timur insya Allah saya masih bisa beli ya, bisa ngambil ya. Karena channel saya yang pesan pisang sama saya banyak teman-teman. Banyak sekali yang pesan pisang sama saya itu ya. Pisang termasuk bote, termasuk ubi jalar, semuanya banyak yang pesan sama saya. Itu karena
saya selalu belusuan di tempat petani gitu loh. Jadi orang-orang itu mengira bahwa itu loh Pak Dijinggot itu biasanya di sana ada yang panen ini kita pesan aja sama dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa ya video kita yang akan datang. Terus simak terus channel YouTube Wiratadaya teman-teman. Oke, terima kasih.